Untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, kita memerlukan air sebagai medianya. Namun terkadang kita dihadapkan pada kondisi yang memaksa kita tidak bisa menggunakan air. Nah, syariat meringankan untuk mengganti air dengan debu atau sering kita sebut dengan tayamum. Mari kita simak bersama-sama video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari Pondok Pesantren Nurul Jadid Islami. Kali ini kita akan membahas persoalan tentang tayamum, mulai dari syarat, fardu, dan tata caranya. Tayamum menurut bahasa adalah menyengaja, sedangkan menurut syariat adalah mengusap debu pada wajah dan kepada kedua telapak tangan sampai siku sebagai bersih dari wudhu atau mandi. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, tayamum juga memiliki syarat dan fardu. Ada dua udzur yang menyebabkan seorang itu diperbolehkan untuk tayamum. Yang pertama, karena ketidakadaan air, dan yang kedua, karena sakit yang tidak boleh menggunakan air. Adapun syarat tayamum karena ketidakadaan air, yang pertama, ketidakadaan air artinya dia sudah mencari air namun tidak menemukannya sama sekali. Yang kedua, dia bisa menemukan air akan tetapi ada musuh atau hewan buas yang mengancam nyawanya. Dan yang ketiga, dia menemukan air yang mencukupi untuk berwudu akan tetapi dia ataupun orang lain lebih membutuhkannya, semisal kehausan. Selanjutnya, tayamum dilakukan pada saat masuk waktu sholat. Jika dilakukan sebelum masuk waktu sholat, maka tayamumnya tidak sah dan wajib mengulanginya. Selanjutnya, menggunakan debu yang suci, bukan yang telah digunakan atau mustakmal, dan bukan debu yang najis, dan juga bukan debu yang sudah tercampur dengan lainnya, semisal semen dan kapur. Itulah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang bertayamum sebab ketidakadaan air. Selanjutnya, syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang tayamum dikarenakan sakit. Yang pertama yaitu jika seorang tersebut terkena air akan bertambah parah sakitnya, atau bahkan bisa merusak fungsi organ tubuhnya, atau bahkan bisa membuatnya meninggal dunia. Dan yang kedua yaitu sudah masuk waktu sholat. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah menggunakan debu yang suci. Nah, itulah syarat-syarat bagi seorang yang melakukan tayamum dikarenakan sakit. Sedangkan untuk fardu tayamum itu ada 4. Yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah, dan yang ketiga mengusap tangan, dan yang terakhir tertib. Untuk niat tayamum itu sendiri, nawaitu tayammum bistibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Untuk tata caranya, yang pertama yaitu menumpukan kedua telapak tangan pada debu disertai niat yang berlangsung sampai mengusap wajah. Namun sebelum diusapkan, tipiskan terlebih dahulu dengan cara menumpukan kedua telapak tangan lalu usapkan ke seluruh wajah. Selanjutnya, menumpukan kedua telapak tangan pada tempat yang lain. Kemudian mengusapkan ke jari-jari tangan pada anggota luar tangan kanan sampai siku. Kemudian mengusapkan telapak tangan pada bagian dalam tangan kanan mulai dari siku-siku sampai ujung jari dengan tetap mengangkat ibu jari. Lalu mengusapkan bagian dalam ibu jari bagian kiri pada bagian luar ibu jari tangan kanan. Lalu mengusapkan tangan yang kanan pada bagian tangan yang kiri dengan teknis yang sama. Selanjutnya, menyela-nyelai jari-jari tangan kanan dan tangan kiri. Perlu diingat bahwa tayamum hanya bisa dilakukan pada satu ibadah fardu atau beberapa ibadah sunnah. Saya contohkan, apabila seorang melakukan sholat zuhur dan ternyata sampai asar dia belum batal, maka dia wajib bertayamum lagi untuk melaksanakan sholat asar. Berbeda dengan melakukan ibadah sunnah, dia diperbolehkan melakukan ibadah sebanyak apapun. Demikianlah penjelasan seputar tayamum dari kami.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami, serta ikuti Instagram kami di @nurjadidjbr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.